Pemirsa, polisi akhirnya menunjukkan sikapnya dalam kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak dari pimpinan Pondok Pesantren Sidikiyah Peloso, Jombang, Jawa Timur. Muhammad Subki Azal Sani alias Gus Beki yang merupakan anak dari Kiai Haji Muhammad Mukhtar Mukti akhirnya menyerah dalam sebuah drama penangkapan selama 15 jam. Hukum harus ditegakkan di atas di mana saja. Kita semua warga negara harus patuh hukum. Saya nggak pernah kemana-mana dan mereka juga nggak pernah datang ke sini. Masih sampai kiamat nggak akan aku datang. Saya tidak akan pernah menyerah kepada kezaliman. Pondok Pesantren Sidikiyah Peloso, Jombang, Jawa Timur, Kamis 7 Juli 2022 lalu, dikepung aparat kepolisian berkekuatan penuh. Ratusan personil gabungan dari Polres Jombang dan Polda Jawa Timur ini coba menjemput salah satu anak dari pimpinan pondok pesantren ini. Negosiasi sempat dilakukan pihak kepolisian dan keluarga. Namun hasilnya nihil. Demi masalah fitnah ini, masalah keluarga. Masalah keluarga. Untuk itu, kembali ke tempat masing-masing. Jangan memaksakan diri mengambil anak saya yang kena fitnah ini. Semuanya itu adalah fitnah. Kiai Haji Muhammad Mukhtar Mukti, ayah pelaku yang juga pimpinan Pondok Pesantren Sidikiyah, melarang anaknya dibawa. Negosiasi kedua dilakukan. Sang kiai pun akhirnya berjanji akan menyerahkan anaknya ke pihak kepolisian. Iya. Kapan Pak Yai? Hari sekarang selesai acara ini. Hari ini Pak? Pelantikan ini. Pelantikan hari. Berarti hari ini diantar ke Polda Pak Yai? Iya nanti. Mas Beki? Hah? Mas Beki? Iya nanti ya. Nggak usah. Maksa. Siapa anak Pak Kiai yang menjadi target polisi ini? Ia adalah Muhammad Subki Azal Sani alias Gus Beki. Pria ini telah ditetapkan sebagai DPO dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santriwatinya. Bukan perkara mudah untuk menjemput Gus Beki. Polisi kerap mendapat perlawanan dari santri dan orang-orang yang menjadi simpatisan Pondok Pesantren Sidikiyah. Sekali lagi kami menghimbau kepada pihak daripada MSAT ini, keluarga MSAT ini untuk membantu kami, kooperatif membantu kami. Kita masih berfokus kepada wilayah di dalam karena banyak sekali ruangan-ruangan di sana, ya. Banyak ruangan-ruangan yang kosong, yang tersembunyi di sana banyak, sehingga kita terus melakukan upaya penggeledahan di ruangan-ruangan itu. Bukan polisi namanya jika tidak bisa melakukan penegakan hukum terhadap mereka yang bersalah.
Setelah 15 jam mengepung pondok pesantren dan menggeledah setiap sudut pondok, Muhammad Subhi Azal Sani alias Gus Beki akhirnya ditemukan. Pria yang berstatus sebagai DPO tersebut kemudian digelandang ke Mapolda Jawa Timur. Kami tetap berkoordinasi dengan kejaksaan untuk menentukan apakah seseorang atau salah atau tidak adalah melalui proses pengadilan. Awas, mas, kasih jalan mas, Setelah dilakukan pemeriksaan intensif, Muhammad Subhi Azal Sani alias Gus Beki akhirnya diserahkan ke pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Jumat 8 Juli 2022. Penangkapan terhadap Gus Beki memang berkesan berlarut-larut. 3 tahun sudah polisi berusaha bernegosiasi sampai akhirnya upaya paksa dilakukan. Sulit ditembus, itulah yang terjadi ketika kami hendak masuk ke dalam pondok pesantren untuk mengonfirmasi soal kasus yang melibatkan Gus Beki. Tim Menyingkap Tabir sempat berusaha untuk masuk ke dalam pondok pesantren tempat bersembunyinya Gus Beki. Hukum harus ditegakkan di atas di mana saja. Kita semua warga negara harus patuh hukum. Saya nggak pernah kemana-mana dan mereka juga nggak pernah datang ke sini. Masih sampai kiamat nggak akan aku datang. Saya tidak akan pernah menyerah kepada kezaliman. Kasus pelecehan seksual yang menyeret nama Muhammad Subhi Azal Sani alias Gus Beki, anak pimpinan Pondok Pesantren Sidikiyah, Ploso, Jombang, Jawa Timur ini sudah bergulir sejak Oktober 2019 lalu. Saat itu, Gus Beki yang juga sebagai pengajar dilaporkan ke Polres Jombang atas dugaan pencabulan terhadap santriwatinya berinisial MNK pada 29 Oktober 2019. 12 November 2019, Polres Jombang kemudian mengeluarkan surat perintah penyidikan. Selanjutnya, Desember 2019, Gus Beki pun ditetapkan sebagai tersangka. Pergolakan pun muncul setelahnya. Ratusan massa dari aliansi Kota Santri Lawan Kekerasan Seksual berunjuk rasa di depan Mapolres Jombang, Jawa Timur awal Januari 2020 lalu. Mereka menuntut agar pihak kepolisian segera menuntaskan kasus pelecehan seksual yang melibatkan Gus Beki. Saat itu, polisi dinilai lamban dalam menangani kasus ini. Maka kalimat la ilaha illallah itulah. 2 pekan berselang, unjuk rasa tandingan dilakukan massa dari keluarga besar Pondok Pesantren Sidikiyah. Kira-kira ini bijaksana atau tidak? Kepada mereka yang telah... Mereka mempertanyakan soal status tersangka yang diberikan polisi kepada terduga pelaku. Polisi dianggap tidak memiliki dasar dalam menetapkan tersangka putra Kiai Haji Muhammad Mukhtar Mukti itu.
3 Maret 2020, tim menyingkap tabir sempat mendatangi Pondok Pesantren Sidikiyah Ploso, Jombang, Jawa Timur. Tujuan kami ingin mencari tahu lebih dalam kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Gus Beki terhadap santriwatinya berinisial MNK. Langkah kami akhirnya terhenti di depan gerbang pesantren. Kepala keamanan pesantren melarang kami masuk. Saya kalau mau ketemu Gus Beki gimana? Nggak bisa. Kenapa ya? Ya beliau gerah. Kenapa? Beliau gerah, Mas. Gerah? Gerah, sakit. Sakit apa? Beliau Pak Yainya. Pak Yainya sakit apa? Sakit lama, masih jadi dalam perawatan terus. Enggak, gini kan kasus hukumnya kan jalan ya. Kita butuh konfirmasi. Kalau kita nggak ada kepentingan apa-apa selain konfirmasi, Mas. Saya mau lihat-lihat. Loh, lihat-lihat kemana, Pak? Loh, emang nggak boleh? Loh, nah ini... Lihat-lihat tok loh. Loh, nggak boleh toh, Pak. Kenapa? Loh, nah ini kan beliau kan masih dalam proses penyembuhan. Saya nggak manggil-manggil. Tidak. Saya lihat tok gitu loh. Iya kan, Pak. Hah? Masa nggak boleh? Nggak boleh, kita cuma... Mohon maaf Pak, ke posko aja Pak, ke posko. Ke posko aja. Sambil nelpon? Iya, sama ke posko aja, ke posko. Nggak apa-apa Pak, sambil nelpon. Saya sambil lihat-lihat. Itu tulisannya apa sih? Iya, tamu harap lapor, Wis. Iya, aku lapor. Iya, di kamar sini, Pak. Saya lapor, Pak. Iya. Iya, Pak. Saya bertamu baik-baik, Pak. Insya Allah saya baik-baik, maksud saya pun baik. Kita ngelayan juga baik-baik, nyampaikan apa adanya, kan gitu. Ini kita dikumpulin begini kayak apaan nih kita nih? Sampai di sana, memang gitu loh, Mas. Itu atau mungkin di masjid. Selebriti kita ya. Bentar, Pak ya. Iya, silakan. Terhalang oleh pihak keamanan, kami pun coba menghubungi Muhammad Soleh, juru bicara pesantren kala itu. Mas, kita mau konfirmasi sedikit sih sebenarnya. Banyak kan pemberitaan di luar kan yang ngomong kalau Mas Beki memanfaatkan kondisi kesehatan ayahnya agar tidak menjalani pemeriksaan polisi, itu bagaimana, Mas? Kalau itu jelas bukan satu itu kan boleh dibilang tuduhan sepihak. Karena beliau ya memang merawat kondisi Mas Beki ini, yang merawat kondisi beliau mursyid Bapak Kiai dari mulai opname sampai dengan hari ini. Jadi bukan untuk menghindari proses hukum, karena memang kondisinya harus standby 24 jam. Jadi kalau dari Mas Beki kira-kira kapan ini? Apanya? Menjalani pemeriksaan gitu, Mas Soleh. Coba nanti saya tanyakan ke timnya ya, saya belum tahu juga. Kami tak berhasil bertemu Gus Beki secara langsung saat itu. Sekarang tak buktikan bahwa saya masih di sini di rumah. Saya masih bisa rokok enak, saya masih bisa makan, minum, kopi. Dilaporkan pada 29 Oktober 2019, lalu ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2019, kemudian ditetapkan sebagai buronan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur pada 13 Januari 2022. Gus Beki sesumbar merasa tak bisa tersentuh oleh hukum. Hukum harus ditegakkan di atas di mana saja. Kita semua warga negara harus patuh hukum. Saya nggak pernah kemana-mana dan mereka juga nggak pernah datang ke sini. Masih sampai kiamat nggak akan aku datang. Saya tidak akan pernah menyerah kepada ketuliman. Perlawanan atas kasus pelecehan seksual yang menjerat Muhammad Subhi Azal Sani alias Gus Beki, anak pimpinan Pondok Pesantren Sidikiyah Ploso, Jombang, Jawa Timur ini bukan pertama kali terjadi. Terlihat saat aparat kepolisian daerah Jawa Timur dihalangi sekelompok santri yang hendak masuk ke dalam pondok pesantren pertengahan Januari 2022 lalu. Bahkan saat itu Gus Beki sempat menantang polisi melalui akun Instagramnya. Gak perlu bikin fitnah, gak perlu pembantaian nama baik, gak perlu penghancuran nama baik itu.
Kenapa kalian nggak berani main gentle? Karena kalian licik dan picik. Pria yang akrab dengan sejumlah artis ini juga merasa heran atas status tersangka yang telah ditetapkan oleh polisi. Lu nggak tahu ketemu wonge kok jarane tersangka gitu kok nanti. Lu wonge lu gak buron. Wonge ku ono, orangnya itu ada di rumah. Nah, sekarang tak buktikan bahwa saya masih di sini di rumah. Saya masih bisa rokok enak, saya masih bisa makan, minum, kopi. Saya tidak pernah kemana-mana. Dari mereka mengirim surat kepada saya dan sampai sekarang saya itu nggak pernah kemana-mana dan mereka juga nggak pernah datang ke sini. Nah kalau saya disuruh ke sana, masih sampai kiamat kok yo gak gelem. Masih sampai kiamat nggak akan aku datang. Saya tidak akan pernah menyerah. Kurang alamiah kepada ketoliman. Tidak ada kamus di dalam hidup saya untuk menyerah untuk menyerah kepada kedoliman itu nggak ada. Bambuk keroyok piro ae. Bah kalian keroyok saya itu berapa aja, tidak akan pernah nyerah. Lalu seperti apa kasus pelecehan seksual ini terjadi? Kala itu kami sempat berbincang dengan keluarga korban. Pada tanggal 20 Mei, itu saya mendengar kabar bahwa adik saya itu menjadi korban dari MSA. Karena ada kegiatan itu tadi, kan saya kaget. Tuh, kok bisa? Maksudnya bagaimana? Dijelaskanlah itu tadi bahwa dari kegiatan tersebut ternyata adik saya itu menjadi korban pelecehan. Dan itu dilakukan 2 kali. Jadi cerita adik saya 10 hari setelah 8 Mei 2017 itu dia melakukan lagi dengan MSA, tapi dengan paksaan. Kalau memang adik tidak mau, akan menyesal seumur hidupnya. Waktu interview itu kan personal satu-satu. Nah, di situ itu akan ditransferkan ilmu metafakta, namanya ilmu metafakta. Nah, dari situ caranya untuk mendalami ilmu metafakta harus melepas seluruh pakaian. Metafakta itu ilmu yang menetralkan akal pikir. Jadi nggak pakai logika. Kalau masih berpikir buat apa kok pakai dilepas pakaiannya, berarti masih menggunakan logika. Jadi ya mau nggak mau harus melepaskan logika itu. Adik saya sudah punya firasat ini udah nggak benar gitu. Tapi dari situ MSA sudah menekan adik saya, kalau kamu tidak mau, kamu akan menyesal seumur hidup kamu. Adik saya ketakutan. Akhirnya mau nggak mau ya ikut ke Kurit dan dijemput oleh orang-orang pesuruhnya MSA itu tadi. Kesombongan Gus Beki kini telah runtuh. Polisi telah menunjukkan sikap yang tegas. Setidaknya kini korban bisa sedikit merasa lega karena orang yang telah mencabik-cabik kehormatannya telah diringkus. Kekokohan Pondok Pesantren Sidikiyah Ploso Jombang, Jawa Timur yang dijadikan sebagai benteng persembunyian Gus Beki akhirnya runtuh. Kewajiban polisi telah ditunaikan untuk menangkap sang pelaku cabul. Semoga proses hukum ke depan bisa memberikan rasa adil bagi pihak korban. Demikian menyingkap tabir kali ini. Sampai jumpa pekan depan. Tangkap!